Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita masuk ke pembelajaran IPA daring bab 1, gerak dan gaya. KI untuk materi yang pertama itu adalah KI 3 dan KI 4, bisa dibaca terlebih dahulu. Untuk KD kita menggunakan 3.1, memahami gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak, serta penerapannya pada gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang 4.1, melakukan penyelidikan tentang gerak pada makhluk hidup dan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Masuk ke indikator. Untuk pertemuan yang pertama, kita peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dan jenis-jenisnya. 2. Peserta didik mendeskripsikan pengertian kelajuan dan kecepatan. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri GLB dan GLBB. 4. Peserta didik dapat mendeskripsikan percepatan sebagai perubahan kecepatan setiap selang waktu. Ini untuk pertemuan selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran pada bab ini, peserta didik dapat mendefinisikan tentang gerak, membedakan gerak menurut keadaan dan menurut lintasannya, mendefinisikan kecepatan sebagai jarak tempuh tiap waktu satuan waktu. 4. Mendeskripsikan karakteristik GLB. 5. Mendefinisikan percepatan sebagai perubahan kecepatan tiap satuan waktu. 6. Mendeskripsikan karakteristik GLB. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Kita masuk ke pengertian gerak. Di suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi antara keduanya berubah. Jadi jaraknya berubah. Gerak selalu bersifat relatif. Contoh di sini adalah Nadia sedang berada di dalam mobil yang melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Pengamat di tepi jalan raya melihat bahwa Nadia sedang bergerak bersama mobil terhadap sebuah kota. Nadia yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak Nadia. Jadi, gerak benda bersifat relatif, tergantung pada pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Kalian pernah mengalami seperti ini ya. Jadi pada waktu kita naik mobil dan ada yang tidak naik mobil atau melihat kita naik mobil. Kita masuk ke jenis-jenis gerak. Jenis gerak suatu benda dapat melakukan beberapa gerak ya. Itu contohnya pada peristiwa ya, 1. Pena tidak bergerak terhadap kamu karena jarak dan posisi pena terhadap kamu tetap. Jadi yang bergerak itu kita ya. Sedangkan terus kamu dapat dikatakan melakukan satu macam gerak, yaitu gerak terhadap dinding kelas. Terus yang contoh peristiwa yang ketiga, penghapus dapat dikatakan melakukan dua macam gerak. Gerak pertama terhadap kamu, gerak kedua terhadap dinding kelas. Nah, ini adalah gerak menurut keadaan benda. Ada dua, gerak yang sebenarnya dan gerak semu. Bisa dilihat. Masuk ke selanjutnya, gerak menurut bentuk lintasan. Itu ada 4. Gerak lurus, yaitu gerak dengan lintasan lurus. Gerak melingkar, gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Yang ketiga, gerak parabola, gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Yang terakhir, gerak tidak beraturan, yaitu gerak dengan lintasan tidak beraturan. Kita masuk ke kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan berhubungan dengan jarak dan perpindahan. Nah, pengertian jarak itu adalah hitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Itu yang dimaksud dengan jarak. Sedangkan perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan, atau diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir benda. Jadi seperti ini gambarnya ini. Jadi titik awal,
Kalau jarak itu melalui sini sampai akhir, itu jarak. Kalau perpindahan dari titik awal ke titik akhir, ini perpindahan. Lanjut. Nah, kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Bisa disimbolkan dengan huruf V. V sama dengan S dibagi T. Itu rumusnya. Bisa dilihat ini. Kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata bisa dibaca. Oke, kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Jadi tadi kelajuan tetap, maka kita masuk ke kelajuan rata-rata, yaitu kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Berarti bisa dirumuskan seperti itu. V sama dengan sigma dari S dibagi sigma dari T. Nah, sini keterangannya di bawahnya. Nah, kita masuk ke kecepatan sekarang. Misalkan ada persoalan A melangkah ke kanan sejauh 100 meter kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter dalam waktu 25 sekon ya. Perhatikan hal-hal berikut ya. Jaraknya itu bisa ditempuh, yang bisa ditempuh ya di sini adalah 100 meter ditambah 50 meter, maka hasilnya adalah 150 meter. Ingat jarak ya, ini jarak itu berarti penjumlahan, sedangkan kelajuannya berarti adalah rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Maka kelajuan A berapa? 150 meter dibagi 25 sekon sama dengan 6 meter per sekon. Ini untuk kelajuan. Nah, bagaimana untuk kecepatan? Maka kita cari dulu. Kalau kecepatan kita menggunakan perpindahan. Nah, perpindahan itu apa tadi? Berarti dikurangi ya, 100 meter dikurangi 50 meter. Jadi titik awal ke titik akhir. Jadi hasilnya adalah 50 meter. Jadi kecepatannya itu adalah rumusnya perpindahan dibagi waktu. Maksud kecepatan itu 50 dibagi 25 sama dengan 2 meter per sekon. Itu kecepatannya. Nah, kecepatan ini kelajuan berbeda dengan kecepatan. Jadi kelajuan termasuk besaran skalar, sedangkan kecepatan ada besaran perpindahan persatuan waktu ya. Kecepatan adalah besaran vektor. Kalau tadi besaran skalar kelajuannya, kalau kecepatan adalah besaran vektor. Jadi memiliki nilai besar dan satuan dan juga harus dinyatakan arah geraknya. Perbedaan kecepatan dan kelajuan. Kita masuk ke gerak lurus beraturan atau GLB. Bisa dilihat gambarnya di sini adalah kereta troli yang diluncurkan pada bidang miring. Ini kecepatannya selalu tetap, tidak naik, tidak turun, gitu ya. Ini kita masuk ke percepatan. Nah, percepatan itu berarti semakin cepat ya, atau semakin lambat. Nah, di sini gambarnya, ilustrasinya seperti ini. Nah, percepatan bisa dibaca. Setelah itu adalah berarti percepatan apa? Besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu, itu adalah percepatan. Nah, kita masuk ke rumusnya. Nah, bisa dilihat di situ rumusnya adalah V dikurangi V0 dibagi T, atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Nah, ini ya. Berlaku persamaan tadi ya. Jadi jarak yang ditempuh benda dalam waktu T itu kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dari percepatan dikali waktu kuadrat. Nih.
Oke, kita masuk ke GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB apa? Itu adalah gerak benda dengan lintasan lurus dengan kelajuran yang selalu bertambah secara teratur. Ya, akibatnya apa? Terjadi gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Nah, contoh gerak dipercepat beraturan adalah benda jatuh bebas. Yang diperlambat apa? Benda yang dilempar tegak lurus ke atas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apa? Seperti halnya kita menaiki sepeda, kalau di jalan naik itu berarti kecepatannya akan semakin berkurang atau diperlambat. Kalau pada turunan itu maka akan dipercepat. Nah, itu salah satu contoh gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke tugas mandiri. Di situ ada 5 soal. Silahkan untuk ditulis di buku tugas. Setelah itu dijawab dengan benar. Itu ya. Selamat mengerjakan. Kita bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.